Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan tugas UTS L5004 Sistem Intelijen. Adapun tugasnya yaitu membuat 8 puzzle solver. Nama saya Yuda Sukmana, NIM 232200035, Prodi S2 Teknik Elektro, opsi layanan teknologi informasi. Kita lihat di sini ada 8 puzzle problem. Dimana 8 puzzle problem itu adalah puzzle 3x3. Ada angka 1 sampai 8, kemudian ada satu kotak kosong. Nah, dari kondisi awal seperti ini, kita harus menemukan langkah-langkah untuk sampai kepada kondisi akhir atau goal state seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan menggeser kotak kosong ini. Kotak kosong ini kita geser bisa ke atas, ke kiri, ke kanan, atau ke bawah. Jadi tidak bisa miring ya, tidak bisa miring. Jadi hanya 4 arah bisanya. Atas, bawah, kemudian kiri kanan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa menggunakan informed search atau best first search, di mana di sini kita akan menggunakan dua fungsi heuristik. Heuristik yang pertama yaitu total jumlah langkah yang dibutuhkan dari posisi saat ini untuk mencapai posisi akhir. Jadi untuk setiap node kita hitung langkah yang dibutuhkan dari state saat ini menuju state akhir. Kemudian kita jumlahkan totalnya berapa. Nah, untuk melakukan itu, untuk menghitung langkah tersebut, kita bisa menggunakan Manhattan distance. Karena ya tadi arahnya itu ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Kemudian untuk heuristik yang kedua, kita bisa menggunakan jumlah node dengan posisi yang salah, kayak gitu. Nah, dari kedua fungsi heuristik ini kita dapat menentukan node mana yang akan kita kunjungi, kayak gitu. Sebagai contoh di sini ini ada kondisi awalnya seperti ini, 1, 2, 4, 8, 7, 3, 5, 6. Nah, di sini heuristiknya kita anggap 0 terlebih dahulu ya, karena kita pasti ada di kondisi ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan lihat nih neighbor kemungkinan. Di sini ada dua kemungkinan ya, kita bisa memindahkan ke atas atau ke kiri. Nah, kita hitung nih kalau misalkan ke atas ini nilai heuristiknya berapa nih? Kita hitung ya, jumlahkan H1 dengan H2. Nah, tadi kan adalah total dari langkah dari setiap node ya untuk menuju goal untuk menuju kondisi akhirnya. Di sini kita lihat ada angka 1. Dia sudah di posisi yang benar, jadi 0 langkah kayak gitu. Kemudian untuk angka 2 di sini juga sama, udah dalam posisi yang benar. Jadi langkah yang dibutuhkan untuk mencapai goal node-nya itu adalah 0 langkah. Kemudian untuk angka 3. Nah, angka 3 ini membutuhkan 2 langkah ya untuk mencapai kondisi akhirnya di sini. Jadi 1, 2. Ya, di sini kita tulis 2. Kemudian untuk angka 4 untuk dapat mencapai goal node-nya itu di sini itu membutuhkan 3 langkah. Jadi 4 ke sini, kemudian ke sini, dan ke sini. Itu ada 3 langkah. Kemudian untuk angka 5 untuk menuju goal node-nya yang di sini dia membutuhkan 2 langkah. Kemudian angka 6 juga sama, membutuhkan 2 langkah. 2 langkah. Kemudian angka 7, untuk angka 7 juga membutuhkan 2 langkah, ke sini dan ke sini.
Kemudian untuk angka 8 juga sama, membutuhkan 2 langkah dari sini ke sini. Nah, jika kita totalkan itu jumlahnya adalah 13. Kemudian untuk H2, yaitu posisi angka yang salah. Nah, ini kita hitung nih, 1, 2 kan itu udah benar posisinya. Kemudian yang salah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 posisi yang salah. Jadi kalau kita totalkan nilai heuristiknya itu adalah 19. Kemudian untuk kalau misalkan kita ngambil jalan yang sebelah kiri, ya ke sebelah kiri kita pindahkan, geserkan kotak kosongnya ke sebelah kiri. Kita hitung heuristiknya di sini 11 untuk total langkah dari posisi awal ke posisi akhirnya. Kemudian untuk H2-nya atau posisi yang salahnya ada 6. Jika kita totalkan itu 6 tambah 11 adalah 17. Nah, dari kedua pilihan ini ya, maka nilai yang terkecil yang akan kita ambil. Jadi kita akan melewati posisi atau state yang ini, kayak gitu, node yang ini. Kemudian dari state yang ini juga kita lihat nih, apa kemungkinan untuk bergesernya ya, misalkan ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Enggak, ke bawah nggak bisa ya, karena di sini buntu atau ujung ya. Kemudian yang bisa itu hanya ke kanan, ke atas, dan ke kiri. Di sini ada 3 pilihannya. Seterusnya kita kalkulasi seperti ini. Kemudian kita pilih nilai heuristiknya yang terkecil, yang mana. Kemudian terus sampai nanti goal state-nya ketemu, kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat kode atau implementasi dari best first search untuk 8 puzzle problem ini, kita harus mencari tahu dulu nih, apakah si puzzle ini dia unsolvable atau solvable gitu kan. Apakah dia itu ada solusinya? Kalau misalkan nggak ada solusinya, ini bahaya, bisa membuat infinite loops ya. Jadi terus aja looping dan solusinya tidak ditemukan, kayak gitu. Makanya untuk menentukan bahwa kondisi awal itu dia solvable atau enggak, nah kita harus menggunakan atau menghitung inversi untuk setiap node. Jadi jumlah node lain sebelah kanan yang lebih kecil kita hitung. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau misalkan dia nilainya genap, maka si 8 puzzle tersebut solvable. Tapi kalau misalkan ganjil, maka dia tidak solvable atau unsolvable ya. Tidak ada solusinya. Sebagai contoh di sini, ini ada start state-nya atau kondisi awalnya di 1, 2, 4, 8, 7, 3, 5, 6. Yang tadi ya. Nih. Jadi kalau misalkan ini angka 1, dia di sebelah kanan yang lebih kecil dari 1 ada berapa? Ada 0 ya, karena nggak ada yang lebih kecil daripada 1 di sini. Kemudian untuk 2, ada yang lebih kecil nggak dari 2 di sebelah kanannya ini? Ada 4, 8, 7, 3, 5, 6. Nggak ada. Kemudian angka 4, itu ada yang lebih kecil, 1, yaitu angka 3. Kemudian angka 8, kecil semua ya, 7, 3, 5, 6. Ini berarti ada 4. Kemudian angka 7, ada 3, 5, 6, berarti ada 3. Kemudian angka 3 itu tidak ada yang lebih kecil ya. 5, 6 itu tidak lebih kecil daripada 3. Jadi 0 ya. Kemudian angka 5 juga tidak lebih kecil daripada 6. Jadi 0. Dan angka 6 juga 0. Kita jumlahkan, inversinya itu 8. Jadi dia genap, berarti dia solvable. Nah, kalau misalkan unsolvable puzzle, 8 puzzle itu seperti ini. Ini ada contohnya. 1, 7, 8, 3, 6, 2, 5, 4. Nah, kita hitung di sini. Di sini kan 1 nih. 1 ini di sini sebelah kanannya kita lihat. Ada yang lebih kecil dari 1 nggak ada ya. Cuma 0. Kemudian untuk 7 ini ada 3, 6, 2, 5, 4. Ada 5 berarti ya. Kemudian untuk 8 juga sama, ada 5, 3, 6, 2, 5, 4 itu lebih kecil daripada 8. Kemudian untuk 3 itu ada yang lebih kecil nih, 1 yaitu angka 2 ya. Kemudian angka 6
itu 254 tentu lebih kecil daripada 6 ya. Jadi kita hitung di sini 3. Kemudian angka 2 ini 54 tidak lebih kecil daripada 2. Jadi jumlah yang lebih kecilnya 0. Kemudian angka 5 ada 1 ya, itu 4. Dan angka 4 yang lebih kecilnya nggak ada ya, 0. Jadi kita jumlahkan itu 15. Artinya ini ganjil ya. Kalau ganjil berarti dia tidak solvable atau unsolvable. Jadi kita hentikan pencarian. Jangan melakukan pencarian terhadap puzzle yang unsolvable karena ya dapat menyebabkan infinite loops. Baik, langsung saja untuk implementasi 8 puzzle solver ini kita akan menggunakan Python. Saya akan tunjukkan dan jelaskan source code dan juga demonstrasikan bagaimana program yang saya buat. Saya menggunakan Revel8. Ini semacam online IDE untuk menjalankan berbagai macam bahasa pemrograman termasuk Python. Saya menulis kode Python untuk 8 puzzle solver ini di Revel8. Saya akan coba jelaskan di sini. Pertama saya membuat array 2 dimensi ya. Bentuknya seperti ini. Ini isinya tuple. Di sini ada X, Y ya, 0,0, 0,1, 0,2 dan seterusnya. Kemudian saya juga membuat data neighbors-nya juga untuk setiap node ini. Misalkan 0,0 itu neighbor-nya apa aja, 1,0, 0,1 dan seterusnya. Nah, ya untuk membuat array 2 dimensi ini kemudian membuat neighbor juga, saya menggunakan looping di sini ya. Saya namakan tiles ya untuk grid 3x3-nya itu. Ini kolomnya 3, row-nya 3 ya, karena kita 8 puzzle. Nah, di sini juga ada fungsi untuk ngecek edge. Jadi setiap untuk setiap node itu kan dia punya tetangga atau neighbors. Nah, dan setiap node itu kan pasti minimal dia punya dua neighbors kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia di edge posisinya ya, tentunya dia bisa punya 3 neighbors atau 2 neighbors. Kalau di tengah dia punya 4 neighbors. Kemudian ini untuk membuat goal state. Nah, untuk kondisi akhirnya itu direpresentasikan menggunakan dictionary. Jadi di sini dictionary-nya itu untuk key-nya saya gunakan node ya. Ini tuple ya. 0,0 itu X, Y. Kemudian ini 1 itu merepresentasikan angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Nah, untuk kotak kosongnya itu saya gunakan 0 seperti ini. Ini juga sama saya buat menggunakan looping di sini sehingga menghasilkan data atau goal state seperti ini. Nah, untuk kondisi awalnya saya menggunakan random sample. Jadi saya ambil value dari goal state ini, kemudian saya random sample menggunakan ini saya import ya, random sample. Kemudian ini hasilnya bisa macam-macam. Kemudian saya buat kondisi awal dalam bentuk yang sama dengan kondisi akhir, maksudnya itu formatnya ya. Tapi ya posisi angkanya itu bakal ngacak ya, sesuai dengan hasil random values ini. Nah, ini start state ini saya sebut sebagai soal ya. Jadi saya print si soalnya itu seperti apa. Jadi saya buat draw tiles. Draw tiles ini adalah fungsi untuk menampilkan kotak-kotak 8 puzzle itu biar enak dilihatnya. Ini fungsi untuk menggambar tilesnya. Saya juga menggunakan emoji ya biar kelihatan lebih cantik tampilannya. Nanti saya akan demokan bagaimana hasilnya.
Nah, ini saya tampilkan ini print soalnya seperti apa, nanti bakal muncul. Nah, kemudian dari sini kan kita udah dapat start state nih. Start state value. Saya cek nih ya, start state-nya ini apakah dia solvable atau enggak nih. Kalau misalkan ganjil berarti dia unsolvable, artinya kita berhenti sampai di sini nih. Dan saya print puzzle tidak ada solusinya, dan kita akan coba lagi gitu running untuk mencoba soal yang lain. Ini swap goal state. Jadi goal state atau kondisi akhir kan seperti ini bentuknya tadi ya. Nah, ini saya swap. Ini nanti untuk kebutuhan menghitung heuristik kayak gitu. Ini saya swap ya goal state-nya. Jadi memindahkan yang tadinya key-nya itu adalah tuple. Nah, saya swap jadi key-nya itu si angkanya, kemudian value-nya si tuple-nya itu kayak gitu. Nah, untuk start node ini iya posisi awal kotak kosongnya di mana, node-nya di mana. Jadi untuk mencarinya itu tinggal kita temukan dari start state. Ya, start state itu kita lihat values-nya. Kemudian kita cari indeks 0. Kita kan kotak kosong itu representasinya angka 0 tadi ya. Ya, jadi kita ketemu tuh nanti start node-nya. Kemudian selanjutnya saya membuat atau menginisiasi variabel current state. Nah, current state ini dia akan bermutasi seiring dengan proses pencarian ya, menggunakan inform search. Ya, untuk inisiasi awal atau initial value dari current state ini adalah tentunya ya start state tersebut ya. Kita copy. Kemudian kita akan membuat variabel yang bermutasi lagi, yaitu current node info. Nah, current node info ini akan berisi info-info dari node ya, dari sebuah node. Ini start node kan ya, kita lihat ini ada parent, berarti start node itu dia tidak punya parent, artinya node yang dikunjungin sebelumnya kayak gitu kan. Nah, ini nggak ada. Kemudian node-nya ini start node ya, ini bentuknya tuple x, y. Ini untuk state-nya kita copy dari start state. Kemudian untuk nilai awal atau heuristiknya kita 0 ya, semuanya 0. Dan kini di sini juga saya lanjutkan dengan membuat open list dan close list. Nah, open list ini nanti sebenarnya akan dimasukkan karena node info ini di insert ke si open list ini. Kemudian si current state juga di copy dan dimasukkan ke close list kayak gitu. Dan ini juga ada solution nanti yang merupakan solusi dari dari soal tadi ya, soal yang dibuat tadi di atas. Nah, di sini baru kita akan mulai proses pencarian menggunakan inform search. Nah, saya ngeprint mohon tunggu, jadi sedang mulai mencari solusi ini. Saya catat ya start time-nya di sini, kemudian juga total visited node-nya berapa kayak gitu. Untuk membuat variabel ini akan bermutasi juga, nilainya bertambah seiring dengan jumlah node yang sudah dikunjungi kayak gitu. Nah, ini untuk looping-nya. Ini kita akan cek nih panjang dari open list, dia ada isinya enggak sih open list itu. Nah, kalau ada isinya, maka pertama ini cek dulu nih apakah si current state itu ini ya apakah sama dengan goal state. Goals itu tujuan akhirnya. Nah, kalau sama ya berarti solusinya ya adalah current node info ini kayak gitu. Ya tentunya tidak langsung dalam looping yang pertama ya, tapi looping yang selanjutnya kayak gitu. Saya juga di sini menambahkan 1 ke total visited node-nya ya, setiap looping tersebut. Ini menggambarkan bahwa satu node dikunjungi kayak gitu.
Nah, di sini smallest ya. Di sini ada smallest variable di mana nilai terkecil dari open list kita akan ambil dan jadikan sebagai current node info. Jadi current node info ini kita nilainya ganti ya, mutasi dengan nilai smallest yang ada di open list. Kemudian untuk current state-nya kita ya ambil dari ini kan di current node info itu atau di smallest itu ada nilai state-nya. Jadi kita copy ya nilai state-nya sebagai current state. Jadi ini yang current state yang di atas ini dia udah teroverride ya, udah terganti nilainya dengan nilai yang baru yaitu ini. Kemudian kita hapus si smallest ini dari dari open list ya, ada open list. Nah, kemudian kita cari nih neighbors-nya, node neighbors-nya ada apa aja nih, gitu kan. Misalkan kalau 0,0 dia neighbors-nya apa aja gitu. Di sini kalau ada 2 atau 3 atau 4 kita looping ya, dan kita akan kalkulasi nilai heuristiknya berapa, H1-nya berapa. Nah, di sini H1-nya kita kalkulasi, kemudian H2-nya juga kita kalkulasi. Kemudian kita jumlahkan dan nah, ini dia. Jadi kalau misalkan di si neighbor tersebut itu belum pernah ada di close list. Jadi belum ada di close list nih. Jadi untuk mencegah mengunjungi posisi yang sama ya. Jadi kita cek di close list, kalau misalkan dia belum ada di close list baru kita masukkan ke open list si neighbor tersebut kayak gitu. Nah, kalau udah dimasukkan ke open list ya, juga kita jangan lupa untuk menambahkan si state-nya ke close list. Jadi biar nanti kalau misalkan di looping selanjutnya itu tidak dikunjungin lagi atau tidak ditambahin lagi ke open list. Oke, kita ini sebenarnya yang penting itu adalah heuristik ya, heuristik function-nya di sini. Ini menggunakan looping for, jadi menghitung total jarak dari, misalkan ini kan neighbor, misalkan ya, neighbornya itu dari harusnya di misalkan angka 1 itu harus di 0,0 dan dia misalkan ada di 0,2. Nah, jaraknya dari 0,2 ke 0,0 itu berapa? Kita totalin semua node di situ dan dapat H1. Kemudian untuk H2 juga sama, ini total posisi yang salah juga. Kita bandingkan tuh neighbor state yaitu dengan goal state-nya. Kalau misalkan ada berapa yang salah posisinya, kemudian kita jumlahkan dan itu nilai heuristiknya. Ya, ini sangat penting sekali karena bisa mempengaruhi ya. Kalau misalkan ininya salah saja, itu bisa saja terjadi infinite loop ya, karena nilainya misalkan tidak benar perhitungannya. Oke, ini pencariannya sudah selesai ya sampai di sini. Nah, di sini kita end time-nya catat ya dengan menggunakan process time. Kemudian kita akan rekonstruksi solution, karena kalau misalkan loopingnya udah berhenti artinya tadi ini kan solutionnya itu udah ketemu tuh, karena current state-nya itu udah sama dengan goal akhir. Jadi solutionnya itu adalah current node info. Nah, dari current node info ini kan dicatat tuh parent-nya apa ya. Kita akan ketemu tuh path yang dibutuhkan atau langkah-langkah yang dibutuhkan dari kondisi awal sampai dengan kondisi akhir melalui info dari parent. Ini looping juga di sini. Ini untuk path-nya kita buat variabel path yaitu berupa list dan
node-nya itu adalah solution-nya kita copy. Di sini solution ini dia bentuknya ya dictionary mirip neighbor info kayak gini, seperti ini bentuknya mirip. Nah, cuma dia parent-nya itu nested, jadi ke atas terus sampai ke start state kayak gitu. Kemudian kita juga ini untuk ini kan posisinya dari kondisi akhir dulu ya, dimasukkan ke path sampai kondisi awal kayak gitu. Kemudian kita reverse nih, kita balik kondisi awal kondisi akhir, jadi ketemu deh solusinya, dan kita print menggunakan draw tiles. Nah, saya juga print informasi seperti banyak node yang dikunjungi berapa, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal tersebut, dan langkah yang dibutuhkan untuk sampai ke kondisi akhir dari soal ya. Kita akan coba ya demokan. Kita run. Oke, ini ada hasilnya. Kita lihat soal yang dihasilkan. Ini soalnya ya. Dia seperti ini. Nah, 547306218. Jadi dia dari sini, langkah pertamanya dia geser dulu ke kiri ya. Kemudian ke bawah. Dari bawah ke kanan kayak gitu, kemudian ke atas lagi, seterusnya sampai berapa langkah nih? Sampai dengan 44 langkah ya, 44 langkah. Nah, untuk menemukan 44 langkah ini dia mengunjungi berapa banyak node sih sebenarnya? Ada 561 nih kali ya. 561 kali. Kemudian waktu yang dibutuhkan 0,2 detik. Oke, kita coba lagi demonstrasikan ya. Kita clear dulu ini. Run. Oke, ini hasil dari puzzle yang tidak ada solusinya. Jadi akan berhenti di sini. Kita coba lagi. Oke. Ini ada sampai 81 langkah ya. Diselesaikan dalam 0,4 detik. Ini total node yang dikunjunginya atau loopingnya itu 782 kali tuh. Kita clear. Oh, ini 15 langkah. Ini mudah. Ini juga cuma 31 kali loopingnya. Nah, ini 15 langkah, kita coba lihat ya. Oke, ini ke bawah. Dari bawah ke kiri. Kiri ke bawah lagi. Ke kanan. Ke atas. Ke atas. Ke kiri. Ke bawah ya, ke bawah. Kanan. Kanan lagi. Atas. Kiri. Ke bawah, ini ke kanan ya, kanan, ke atas. Udah selesai ya. Baik, sampai di sini presentasi tugas saya kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.